Kita akan mulai. Anak-anak memperhatikan dengan baik. Tidak bicara dulu dengan orang yang ada di rumah, ya. Fokus ke pembelajaran dulu, agar apa yang kita pelajari hari ini benar-benar anak pahami dengan baik. Apakah PowerPoint yang Paul tampilkan sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Materi tentang skala anak-anak sudah pelajari dulu secara mandiri belum? Sudah, Pak. Harapannya begitu ya, agar anak-anak hari ini bisa lebih cepat untuk memahami materinya. Baik, tunggu sebentar. Ini ada teman-teman yang baru gabung. Pak Lius add dulu. Baik, anak-anak, skala. Biasanya skala kita pelajari juga di pelajaran IPS ya. Berkaitan dengan peta. Ya, jadi biasanya di materi IPS ada materi tentang skala. Nah, apa itu pengertian skala? Skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Misalnya anak-anak ada dua kota, misalnya kota Solo dan kota Jogja. Ya, kota Solo dan kota Jogja. Ketika kita mengukur jarak sebenarnya dari kota Jogja ke kota Solo atau sebaliknya dari kota Solo ke kota Jogja, misal jaraknya adalah 65 km. Ya, misal jaraknya adalah 65 km. Apakah di peta tertulis juga jaraknya sekian? Anak-anak, apakah di peta juga dibuat jaraknya 65 km? Apakah dibuat juga jaraknya 65 km? Tidak ya, Nana ya, tidak. Ya. Nah, kalau dibuat 65 km, kemudian petanya sebesar apa? Ya. Nah, maka untuk membuat peta itu pun tidak sembarangan. Kalau kota Solo dan kota Jogja memang mempunyai jarak 65 km, maka ketika membuat peta yang mencantumkan dua kota tersebut, ya jaraknya juga tidak sembarangan berapa sentimeter. Maka dibutuhkan yang disebut dengan skala. Ya, jadi skala ini dibuat untuk menentukan berapa jarak ideal untuk menggambar kota Jogja dan Solo di peta itu ada berapa jaraknya ya. Baik. Ada pertanyaan dulu untuk pengertian skala? Nah, jadi skala itu selalu berkaitan dengan jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Jarak pada peta biasanya nanti satuannya cm. Kemudian jarak sebenarnya biasanya satuannya kilometer. Anak-anak sudah belajar tangga satuan panjang di kelas bawah? Sudah. Nah, yang paling atas adalah kilometer. Ya. Yang paling bawah apa anak-anak? Milimeter. Nah, anak-anak harus hafal. Di catatan kalau tidak salah Pak Al sudah mencantumkan, ingat kembali tangga satuan panjang ya, dari kilometer ke milimeter. Nanti kita ingat kembali. Baik anak-anak, untuk skala kita akan belajar beberapa rumus. Ya, rumus dalam skala. Pak Lius gambarkan dalam sebuah segitiga. Ini segitiga ajaib ya. Segitiga ajaib. Di sini ada keterangan JP, ada JS, dan ada S. S itu apa? Skala. Sedangkan JP itu apa? Jarak pada peta. J itu jarak, P itu peta. Jadi jarak pada peta. Yang terakhir JS. JS itu apa? Jarak sebenarnya. Nah,
Jadi di skala ada 3 singkatan atau ada 3 istilah yang anak-anak harus hafalkan. S itu skala, JP itu jarak pada peta, JS itu jarak sebenarnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, rumus segitiga ajaibnya karena ada 3 istilah, skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya, maka kita juga bisa menentukan bagaimana sih untuk mencari skala, bagaimana sih untuk mencari jarak pada peta, bagaimana sih untuk mencari jarak sebenarnya. Yang pertama, cara untuk menentukan skala. Nah, berarti skalanya harus yang kita cari kan? Jika skalanya yang dicari, maka jarak pada peta dan jarak sebenarnya itu sudah ditentukan berapa angkanya. Maka tinggal mencari skalanya. Nah, rumusnya seperti ini anak-anak. Skala jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Cara membacanya di segitiganya begini. Ya. Yang dicari adalah skala. Terlihat yang Pak Selingkari? Lihat. Nah, ketika kita mencari skala, maka rumusnya adalah jarak pada peta, nah JP, dibagi, ini tanda bagi anak-anak, dibagi, nah dibagi apa? Jarak sebenarnya. Nah, jadi cara membaca segitiganya begitu. Kalau kita disuruh mencari skala, maka jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Oke. Bisa disingkat S, bisa disingkat S sama dengan JP per JS. Bisa dipahami untuk menentukan rumusnya dulu? Bisa, Nana? Bisa. Ya. Begitu cara membaca segitiganya untuk menentukan skala ya. Sekarang coba kita ke cara untuk menentukan jarak pada peta. Nah, yang ditentukan jarak pada peta. Jadi yang atas ini loh, Nak. Nah, bagaimana cara mencari jarak pada peta? Ya kita tentukan JS-nya berapa, S-nya berapa. Ya. Terus diapakan, Pak? Dibagi atau dikali? Nah, karena tandanya ini, maka ini tanda dikali. Ya, bukan dibagi. Dibagi itu yang ini. Nah, dibagi itu yang ini, anak. Nah, sedangkan ini dikali. Maka untuk menentukan JP atau jarak pada peta dengan cara jarak sebenarnya dikali skala atau JP sama dengan JS kali S. Ya, jadi seperti itu membaca untuk mencari jarak pada peta ketika kita membaca segitiganya. Bisa dipahami yang ini yang kedua? Bisa. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Bagaimana cara mencari jarak sebenarnya? Jarak sebenarnya tadi singkatannya adalah JS ya. Nah, bagaimana cara mencari JS? Nah, berarti yang sudah ditentukan adalah JP dan S. Nah, JP dan S, jarak pada peta dan skala, diapakan? Apakah dikali atau dibagi? Skala dibagi jarak pada peta. Skala dibagi jarak pada peta. Atau jarak pada peta yang dibagi skala. Membaca dari atas, jangan dari bawah. Nah, jadi cara mencari JS yaitu jarak pada peta dibagi. Dibagi berapa? Bagi skala. Jangan dibalik ya. Kalau dibalik nanti hasilnya berbeda. Jarak pada peta dibagi skala. Jadi dari atas membacanya. Oke. Nah, jadi jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala atau disingkat JS sama dengan JP dibagi S. Oke. Untuk 3 rumus ini anak-anak sudah bisa memahami belum? Sudah. Cara membaca segitiganya ya. Cara membaca segitiganya seperti itu ya. Ini Pak tegaskan lagi. Yang ini itu tanda bagi. Ya. Kemudian yang ini itu tanda kali. Oke? Membaca dari atas ke bawah kalau membagi. Jangan dari bawah ke atas. Itu dulu. Oke? Nah, baik. Anak-anak coba ingat kembali tangga satuan panjang. Dari kilometer sampai milimeter ya.
kamu menghafalkannya bagaimana kalau ini? Apakah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter? Pakai singkatan, Mbak. Ya apa? Gimana singkatannya gimana? Kucing Kalau- hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Atau kalau haus dapat apa? Dapat minum Minum. dari cangkir mama ya. Nah jadi ini kalau haus dapat minum dari cangkir mama. Nah, jadi bisa seperti itu ya. Nah, aturannya adalah ketika turun sekali berarti kali berapa? 10. 10. Tapi kalau turunnya 2 kali dikali berapa? 100. Ya, 100 bukan 20 ya, tapi dikali 100. Kalau turunnya 3 kali dikali 1000. Kalau turunnya 4 kali 10.000. Kalau turunnya 5 kali 100.000. 100.000 ya. Pecahan uang paling besar ya, Nana, 100.000. Nah, begitu juga sebaliknya ketika naik. Sama, dibagi 10 sekali, dibagi 100 berarti naiknya 2 kali. Ya, jadi seperti itu sama ya. Kalau ingin menghafal lebih cepat sih, kalau sekali turun nolnya 1. Kalau 2 kali turun nolnya 2. Angka depannya tetap angka 1 ya. Nah, nanti kita pakai ini untuk contoh soal di skala. Oke, kita coba ke contoh soal ya, Nana ya. Nah, ini contoh soal pertama. Coba kita pahami pelan-pelan. Kita mulai ke contoh soal. Anak-anak konsentrasi karena ini tidak mudah untuk dipahami. Jadi kita pelan-pelan. Baik, Pos, bacakan pelan-pelan. Pada sebuah peta, jarak kota P dan kota Q. Nah, pada sebuah peta, ya, diketahui jarak kota P dan kota Q, yaitu berapa? 12 cm. Ini jarak pada peta. Ingat, ini jarak pada peta. Karena satuannya kecil, yaitu sentimeter. Nah, kemudian kedua kota tersebut memiliki jarak sebenarnya. Nah, berapa jarak sebenarnya? 48 kilometer. Jarak pada peta tadi singkatannya apa, anak-anak? JP. Jarak sebenarnya singkatannya apa? JS. Nah, pertanyaannya adalah berapa skalanya? Nah, maka untuk lebih teliti, anak-anak bisa menulis seperti ini. Yang diketahui dulu, yang pertama adalah JP, yaitu 12 cm. Kemudian JS yaitu 48 kilometer. Coba, yang ditanya sekarang adalah apa? Skala. Coba anak-anak, Paus menggambar segitiganya. Nah, diingat kembali yuk. Sambil mengingat. Yang di atas apa, anak-anak? JP. Kemudian yang sebelah kiri apa? JS. Oke. Yang sebelah kanan adalah S. Nah, di soal yang ditanya adalah S skala, ya enggak? Ya. Anak-anak melihat segitiganya. Bagaimana rumus cara mencari skala? Bagaimana rumusnya? JP diapakan dengan JS? Oke, dibagi JS. Nah, jadi skala dicari dengan cara JP dibagi JS. Oke, coba perhatikan kembali. Begini penyelesaiannya. Nah, baik anak-anak, rumusnya adalah S sama dengan JP dibagi JS. Ya, kita tinggal masukkan angkanya. JP berapa? 12 cm. Oke, kita masukkan. Berapa JS-nya? 48 kilometer. Nah, oke anak-anak, sebelum menghitung, lihatlah satuannya tidak sama, ya enggak? Ya. Yang atas sentimeter, yang bawah kilometer. Maka untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menyamakan satuannya terlebih dahulu. Maka yang kita ubah adalah kilometer, anak-anak.
Nah, kilometer kita ubah menjadi apa? Meter. Ya, sentimeter. Ayo coba dicek lagi di catatan. Dari kilometer ke sentimeter, turun atau naik? Naik. Turun. Dari kilometer ke sentimeter loh. Turun berapa kali anak-anak? Coba dihitung. Turun berapa kali? Coba. 5. 5. Nah, berarti nolnya ada 5 ya. Nolnya 5 ya. Oke. Berarti kalau nolnya 5 itu berapa? Dikali 100.000. Ya, benar. Dikali 100.000. Kali 100.000. Jadi bisa kita tulis sebagai berikut. Nah, ini anak-anak. Skala sama dengan 12 cm. Yang tadi 48 km, kita kalikan dengan 100.000. Dan satuannya sudah sentimeter. Oke. Nah, maka 12 cm dibagi 48 kali 100.000. Hasilnya adalah 4.800.000 cm. Wah, kalau ini uang banyak ya anak-anak ya. Oke. Kemudian karena satuannya sudah sama, maka satuannya kita bisa hilangkan anak-anak. Nah, maka menulisnya adalah 12 per 4.800.000. Nah, ini belum selesai. Ya, ini belum selesai. Kita ingat kembali materi pecahan. Pecahan 12 per 4.800.000 ini kita sederhanakan dengan cara membagi 12 dan membagi 4.800.000 ini dengan bilangan yang sama. Bilangan berapa anak-anak? Bilangannya adalah berapa? 12. 12. Nah, jadi 12 kita bagi dengan 12. Berapa hasilnya? 1. Nah, 4.800.000 kita juga bagi dengan 12. Nanti hasilnya adalah 400. 1 banding. Nah, maka 400.000. ya, jadi anak-anak skala itu harus atasnya atau pembilangnya sampai ketemu angka berapa? 1. Kalau belum angka 1, belum bisa dijadikan skala. Ya, kalau sudah angka 1 seperti ini, 1 per 400.000, maka kita ketemu skalanya adalah 1 banding 400.000. Sampai di sini paham anak-anak? Ya, jadi oke, pause ulang sedikit. Jadi, masukkan ke rumus, kemudian satuannya kita samakan, setelah sama satuannya bisa dihilangkan, kemudian setelah itu kita sederhanakan sampai ketemu pembilangnya harus bilangan 1, ya. Begitu ya. Nah, maka nanti skalanya ketemu 1 banding berapa gitu ya. Oke. Kita bisa lanjut ke soal yang kedua? Bisa. Baik, sekarang ke soal kedua. Yuk, konsentrasi lagi. Kota A dan kota B. Ada 2 kota. Kota A dan kota B. Kota A dan kota B memiliki jarak 65 km. Nah, anak-anak di sini ada satuan kilometer. Kira-kira 65 km ini jarak pada peta atau jarak sebenarnya? Jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya, ya benar. Kemudian, pos lanjut. Kedua kota tersebut digambar pada sebuah peta dengan skala, berapa skalanya? 1 banding 1 banding 500.000. Jarak sebenarnya diketahui, skala juga diketahui. Berarti yang akan ditanya adalah apa? Berapa sentimeter jarak Ya, kedua kota? jarak pada peta. Nah, oke, diperhatikan dulu. Ditulis dulu seperti ini, diketahui JS-nya 65 km. Diketahui S atau skalanya 1 berbanding 500.000. Maka ditanya adalah JP. Yo, coba ingat lagi segitiganya. Ya. Ini JP. Ini JS. Ini S. Nah, yang ditanya adalah JP ya anak-anak ya. Bagaimana rumus cara mencari JP? JS dikali S. Ya, jarak sebenarnya tinggal dikali skala. Yuk, kita selesaikan bersama. Kita selesaikan bersama. Nah,
JP sama dengan JS dikali S. Oke. Coba perhatikan. JS dikali S. JS dikali S. JS-nya kita masukkan, yaitu 65 kilometer. Kemudian S-nya kita juga masukkan, yaitu 1:500.000. Nah, jadi menulisnya begini. 65 kilometer dikali 1:500.000. Nah, kemudian anak-anak, untuk bisa menyelesaikan soal ini, maka skala ini kita ubah bentuknya menjadi pecahan. 1:500.000 kita ubah ke dalam bentuk pecahan, yaitu 1/500.000. Ya, jadi menulisnya seperti ini sekarang. Nah, 65 km kali, nah 1:500.000 kita ubah menjadi 1/500.000. Ini sama saja artinya. Bagi dengan per kan sama ya anak-anak ya. Nah, kemudian, Pak, kemudian yang dikali yang mana? Nah, yang ini 65 km dikalinya dengan yang atas, bukan yang bawah. Jadi dikali 1. Berapa 65 kali 1? 65. Ya, maka bisa ditulis DP sama dengan 65 km dibagi 500.000. Nah, kembali lagi anak-anak, coba perhatikan. Ini satuannya kilometer ya. Satuan kilometer harus kamu ubah ke sentimeter. Tadi turun 5 kali. Maka dikali 100.000. Maka 65 dikali 100.000. Hasilnya adalah 6.500.000. Tinggal dibagi 500.000. Jelas dulu? Nah, kemudian, Pak, angkanya banyak gimana terus baginya? Lihat dulu anak-anak. Kalau angka nolnya kita bisa sederhanakan. Ini dicoret bisa. Tuh. Pak, ada lagi. Oh ya, ini bisa dicoret. Oh ya, ini bisa dicoret. Nah, ini juga bisa Pak dicoret, Pak. Nah, ini bisa dicoret juga nih. Nah, ada 5 nol yang dicoret di atas, juga ada 5 nol yang dicoret di bawah. Gitu ya. Maka sisanya adalah 65 dibagi 5. Nah, jadi 65 dibagi 5. Oke, 65 dibagi 5. Berapa 65 dibagi 5? 13. Ya, ini gunakan Progapit anak-anak ya pembagian. Oke, berapa jawabannya? 15. Satuannya apa? Satuannya apa anak-anak? Sentimeter. Maka JP-nya adalah 13 cm. Nah, jadi seperti itu. Jarak kota A dan kota B pada peta yaitu 13 cm. Sampai sini dipahami dulu? Sampai di sini dipahami? Pas ingatkan kembali, karena ini dikali dan ada skala, maka skala ini harus diubah bentuknya menjadi pecahan seperti ini. Ya, paham ya anak-anak ya? Baru bisa dikerjakan. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga atau yang terakhir. Tadi soal pertama yang dicari adalah skala. Soal kedua yang dicari adalah jarak pada peta. Berarti soal terakhir kira-kira mencari apa? Jarak sebenarnya. Ya. Oke, jarak sebenarnya. Oke, jarak sebenarnya. Nah, oke, coba perhatikan. Sebentar anak-anak ya, ada teman yang baru masuk ini. Oke. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Sebentar. Ini ada teman yang baru masuk. Oke. Pada sebuah peta, jarak kota R dan kota S diketahui 8 cm. Nah, ada satuan 8 cm. Ini jarak pada peta atau jarak sebenarnya? Pada peta. Pada peta. Pada peta. Kemudian
peta tersebut memiliki skala. Skalanya berapa anak-anak ini? 1 banding? 1 banding 1.200.000. 1 banding 1.200.000. Nah, JP diketahui, S diketahui. Nah, pasti yang dicari adalah apa? DS. JS. Sebenarnya. Oke. Baik, kita menuliskan seperti ini dulu. JP 8 cm, S-nya 1 banding 1.200.000. Maka yang ditanyakan adalah JS, ya. Yuk, coba diperhatikan kembali segitiganya. Ini adalah JP. Ini adalah skala atau S. Ini JS. Yang ditanya adalah JS, anak-anak. Maka rumusnya mencari JS apa? JP dibagi S. Ya, JP dibagi S. Ya, yuk coba kita bahas bersama sekarang. Masih ada waktu 10 menit, anak-anak, agak cepat ya. Oke. Diketahui JP 8 cm dan S 1 banding 1.200.000. Kemudian ditanyakan adalah JS. JS rumusnya adalah JP dibagi S. Nah, anak-anak coba perhatikan. JP-nya adalah 8 cm. Kemudian S-nya adalah 1 banding 1.200.000. Nah, terus Pak, gimana cara menyelesaikannya? Ini ada per atau bentuk pecahan, terus ini ada bagi. Baik, cara cepatnya adalah anak-anak, ketika 8 cm dibagi skala atau 1 banding 1.200.000, maka anak-anak bisa mengalihkan langsung. Ya, 8 cm langsung kali dengan 1.200.000. Jadi 8 ini, nah, dengan nilai skalanya ini tinggal diapakan? Dikali, ya, dikalikan. Berapa hasil kalinya? Ya, anak-anak hitung ya. Cara yang mudah adalah 8 ini dikali 12. Nanti hasilnya 96. Tinggal ditambah nolnya berapa ini? 5. 5. Maka jawabannya adalah 9.600.000. Tapi satuannya, ya, tapi satuannya masih sentimeter. Ingat ini JS. JS itu minta satuannya bukan sentimeter, tetapi apa tadi? Kilometer. Nah, sekarang coba dicek lagi di catatan dari sentimeter ke kilometer. Pasti naik, nggak mungkin turun. Naik berapa kali anak-anak? 5. 5. Berarti dibagi berapa? Dibagi 100.000. 100.000. Nah, caranya begini, cara nulisnya. 9.600.000 dibagi atau per 100.000. Ya, jadi tinggal coret-coret anak-anak nolnya, coret ya, coret. Ini nolnya dicoret-coret nih, ya. Yang penting sama yang dicoret. Oke. Nah, nolnya ada 5 di atas dicoret, nolnya 5 juga ada di bawah dicoret. Maka tinggal 96 dibagi 1. Berapa 96 dibagi 1? 96. Ya, satuannya sudah kilometer. Maka jawabannya JS adalah 96 kilometer. Nah, Paus mengulangi sedikit, anak-anak Paus mengulangi sedikit. Di sini ya, yang ini ya, yang Paus lingkari, yang Paus lingkari besar ini ya. Nah, coba perhatikan, Paus menulis seperti ini. 9, terlihat nggak? Terlihat. Dibagi Terlihat 1 banding misalnya 500 misalnya. Nah, cara cepat untuk mengerjakannya bagaimana anak-anak? 9 dibagi 500. Dibagi atau dikali? Dikali. Dikali 500. Nah, jadi seperti ini ya cara cepatnya ya. Bisa dipahami? Ya, bisa. Nah, ntar kok nggak muncul? Udah nggak muncul ini ya. Ya, jadi seperti itu. Dikali 500. Oke? 100. Begitu anak-anak. Nah, itu 3 contoh soal yang sudah ada di catatan. Hari ini sudah Pak Lis bahas. Diharapkan anak-anak sudah memahami.
Ya, nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Ya. Oh ya, kemudian untuk hari Kamis besok, Pak Us akan memberikan latihan soal berkaitan dengan soal yang tadi kita bahas ya. Jadi seperti itu. Ya, apakah anak-anak terbantu dengan pembahasannya Pak Us hari ini? Terbantu. Pelan-pelan ya. Jadi kita pelan-pelan ya. Pelan-pelan untuk memahami ya. Memang agak sulit tapi nanti untuk materi skala kita akan belajar lebih banyak latihan anak-anak karena memang agak sulit materinya. Mungkin ada pertanyaan dulu dari anak-anak semua? Tidak, Pak. Tidak ada.